Pak Sandi, selamat malam. Selamat malam Tisa. Thank you udah meluangkan waktu sama kita. Siap. Jadi sebagai tradisi di ngantri, kita awali dengan pantun. Pergi liburan ke Nusa Penida. View-nya indah, sangat memanjakan mata. Malam ini kita kedatangan duta FFI termuda, ada Tisa Biani, artis muda yang penuh talenta. Yeay, keren kan? Beli es kolang-kaling buat si Nyonya. Belinya di kawasan Kalibata. Selain jago acting, Tisa juga merdu suaranya. Boleh dong nyanyiin lagu terbarunya atas nama Cinta. Wah, boleh nih sekarang nih Pak Sandi nih. Boleh dong. Sekaligus kita dihibur oleh lagu-lagu Tisa yang baru. Dan atas nama Cinta ini soundtrack dari series Cinta Fitri. Yap. Dan akan dinyanyikan satu bait aja sama Tisa. Silakan Tis. Oke. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku merana, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Keren banget. Dan ada satu lagi permintaan Sobat Pesona, karena Tisa ini adalah identik dengan Dul, anak dari Mas Ahmad Dhani. Dan banyak Sobat Pesona yang minta dinyanyikan lagu kesukaan para Sobat Pesona, yaitu Kangen dari Dewa 19. Aduh, lagu kangen, baiklah. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Keren banget. Jadi memang betul ya, Tisa ini multitalenta dan bisa selain acting juga suaranya keren banget. Sebelum kita ngobrol-ngobrol Tisa, hari ini hari yang spesial yaitu 12.12. Aku mau pamer belanjaan 12.12 Harbolnas ke Tisa dan Sobat Pesona. Aku habis belanja nih makanan, kopi, makanan dari program Tagar Beli Kreatif Lokal. Nah, ini ada cemilan yang aku beli dari Kailika. Nih cemilannya dari Kailika. Bentuknya itu, aduh, berat banget. Namanya Madonna Cake. Ini Kailika. Madonna Cake dan ada juga bolu keju. Ini Kailika. Ada juga bolu keju, enak banget. Dan ada bombolini. Ini bombolini baby blue. Dalamnya kayaknya yum. Dan juga dari Harbolnas aku beli kopi. Kopinya namanya kopi 5 detik. Kopi 5 detik. Aku juga punya, Pak Sandi. Ada juga? Ya, aku juga punya kopi 5 detik. Wah, ini aku udah cobain tadi, enak banget rasanya. Enak ya? Kamu suka kopi yang mana? Yang aku paling suka kopi yang enggak terlalu kopi. Jadi masih ada rasa lain. Ini ada almond milk tuh. Jadi enggak yang bener-bener murni kopi gitu. Iya, ada yang original, ada yang Oatly, ada yang Oatly. Almond milk juga ada ya. Almond milk sama yang original. Kalau aku sukanya yang original karena aku memang pecinta kopi original. Dan juga aku beli masker, card wallet, bracelet dari noesa.co.id atau nusa.co.id. Yaitu ini dia, nusa.co.id. Produknya sudah dalam pouch. Nih, aku beli Harbolnas nih 12.12.
keren banget. Dalamnya ada, card dengan Apa itu, tenun. Pak? Ini Oh, card holder, card wallet ya. Kalau kita suka taruh credit card atau KTP kita. Ini dari nusa.co.id, ada bracelet. Aku suka pakai bracelet ini buat gelang. di tangan. Sama ini juga bracelet buat di tangan. Dan masker yang etnik banget. Wah, ada. Kamu beli apa lagi di sebelah situ? Kalau aku tadi udah beli kopi 5 detik, terus dari nusa.co.id aku dapat bando tuh buat para wanita yang suka pakai bando, dan ada ini backstrap. Jadi Itu dari Nusa juga ya? yap, nusa.co.id. Jadi ini buat apa? Kayak strap untuk tas, dan masih ada sisi etiknya juga di sini. Keren banget nusa.co.id. Kayaknya abisnya aku mau cek-cek Instagramnya dia deh. Iya, ini karena 12-12, jadi kita lagi dorong ada program stimulus Bangga Buatan Indonesia Yap. dan ada program promo. Jadi kayak KLIK ini di Harbolnas 12-12 dapat diskon spesial, diskon 5% guys untuk produk pemesanan khusus via Tokopedia. Terus yang untuk kopi 5 detik diskonnya 20%. Dengan minimal pembelanjaan Rp100.000 untuk dine in, kode vouchernya teman kalem 5 detik. Wih, teman kalem 5 detik. Terus dari nusa.co.id 12-12 free shipping seluruh Indonesia tanpa minimal order. Keren. Jadi kalian semua sobat pesona harus kayak Tisa sama saya, harus jadi tim Rojali, Apa yaitu tuh? rombongan yang jadi beli. Jangan cuma rohali, Apa tuh? rombongan hanya lihat-lihat. Atau Rojel. Rojel itu singkatan dari rombongan hanya selfie-selfie. Ya, benar. Alright, kita mau ngobrol langsung sama Tisa. Jadi ini duta film, duta FFI ya, termuda, Ya, rekor. Indonesia. Dan juga kemarin datang ke eventnya, waktu itu aku sama Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan Mas Menteri, Mas Nadiem. Ngomong-ngomong soal FFI, Tisa ini kan sudah dipercaya 2 tahun berturut-turut sebagai duta FFI di tahun 2020-2021. Bisa di-share nggak pengalamannya? Terus pernah nyangka nggak sih sebelumnya dipercaya jadi duta FFI? Sekalian kasih tahu buat sobat pesona, tugas seorang duta FFI itu apa aja? Aku sebelumnya mau berterima kasih dulu sama Pak Sandi, kemarin udah sempetin datang ke acara malam anugerah FFI. Aku seneng banget, tapi kita nggak sempet ketemu ya Pak kalau nggak salah, Enggak. karena emang cukup ramai banget kemarin yang datang. Tapi aku jelasin dulu, sebenarnya FFI itu sendiri itu kayak apa ya, ajang penghargaan untuk para sineas insan perfilman Indonesia. Jadi mungkin kan kayak di tengah pandemi seperti ini, eh, para sineas film tuh bisa bisa dibilang tuh kayak sangat berduka gitu loh Pak. Jadi banyak memang kejadian-kejadian yang membuat semangat para sineas mungkin jadi turun, jadi malas berkarya lagi. Tapi dengan adanya FFI, kita justru membangkitkan semangat mereka untuk bisa terus berkarya dan membuat film yang lebih baik lagi, lebih keren lagi. Dan aku senang banget juga banyak film Indonesia sekarang yang sudah masuk ke ranah internasional gitu. Jadi ya sebenarnya tugas aku ya untuk bisa memberikan motivasi juga, khususnya untuk anak muda biar lebih melek terhadap perfilman Indonesia, dan gak sering tertarik dengan film luar aja gitu. Bahwa film karya anak bangsa harus selalu didukung dengan adanya FFI. Aku setuju banget sih, dan film-filmnya keren-keren banget ya. Dendam tuh keren banget. Terus Yuni, dan yang banyak banget menang itu Ya, kemarin luar biasa. Menurut aku kualitasnya semakin keren. Nah kalau bicara acting, Tisa ini kan mengawali karirnya di film sebelum terjun di dunia entertainment atau sinetron ya. Bisa ceritain nggak film atau sinetron, terus apa yang titik balik dari Tisa atau yang melambungkan
karir Tisa di dunia entertainment? Ya, sebenarnya pertama kali justru kalau nggak salah ya sinetron. Jadi dulu itu aku pernah main di series untuk Ramadan 30 episode doang Pak. Jadi kayak tayang pada saat Ramadan. Waktu itu aku ingat banget pemainnya itu ada Jonathan Frizzy. Terus kalau nggak salah dia jadi bapakku itu di tahun 2008. Nah selanjutnya baru Halo Tisa. Tis. Aduh. Halo Tisa. Yuhu. halo, it's okay. Kepotong dikit Tisa tadi yang pertanyaan Ya. terakhir di bagian setengahnya. Jadi dari sinetron Jonathan Frizzy kesininya kepotong, nge-lag tadi. Jadi aku pertama kali dari sinetron, terus tiba-tiba aku masuk ke iklan. Jadi TVC beberapa brand segala macam, baru lanjut ke film terakhirnya gitu. Jadi sebenarnya karena mungkin dari aku yang agak-agak mudah bergaul gitu sih Pak. Jadi aku gampang ngobrol sama orang, nah tiba-tiba dapat link ke film, dapat link ke sinetron segala macam gitu. Nah, sekarang kan jadi masuk ke subsektor musik, nyanyi, dan Ya. tadi kita dengar talentanya keren banget nyanyiin lagunya Teh Ocha. Itu kejadiannya gimana tuh? Tiba-tiba aja atau memang dari dulu punya bakat musik dan punya bakat nyanyi? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku tuh emang dari dulu suka nyanyi, tapi cuma sebatas kayak suka cover-cover lagu terus upload Instagram atau YouTube gitu. Nah, terus tiba-tiba gak sengaja gitu kok kayak nyaman gitu, kayak nemuin passion baru lagi dan alhamdulillah dapat kesempatan ada yang mau produserin lagu. Waktu itu pertama kali dari labelnya Rans Music punyanya Karafi. Nah, itu jadi dia lagi bikin project antara legend duet sama yang junior nih gitu. Jadi aku waktu itu duet sama band Element. Recycle lagunya dia. Dan akhirnya keterusan jadinya suka di bidang musik. Aku tadi kelupaan rupanya ada satu lagi nih nasi jeruk. Tadi aku Yap. beli nih nasi jeruk tanggal tua. Ada nasi jeruk tanggal tua. Ini ini yang smoked beef, nasi jeruk tanggal tua. Jadi guys, enak banget, kita udah nyoba tadi nasi jeruk dan dinamain tanggal tua karena harganya sangat terjangkau. Murah. Jadi apalagi kalau dibeli dengan promo voucher di mana kita bisa dapatkan produk-produknya yang harus segera diserbu, yaitu nasi jeruk dari nasi jeruk tanggal tua. Nah, ini kalau bisa balik lagi flashback, ada lesson learn nggak untuk kita mau tahun baru nih kan, bisa bocorin sedikit film-film atau project-project baru dari Tisa supaya fansnya Tisa bisa mulai manasin mesin dan nunggu-nunggu gebrakan Tisa ke depan. Oke, sebenarnya tahun baru tuh ada 2 film aku yang mau tayang Pak. Judulnya KKN di Desa Penari. Nah, harusnya tayang 2020 kemarin. Tapi karena pandemi dan bioskop ditutup, jadi harus diundur di 2022. Judulnya KKN di Desa Penari sama ada Pernikahan Dini. Kalau Pernikahan Dini tayang di OTT, kalau KKN di bioskop gitu. Oh, di OTT ya, berarti nanti aku tunggu juga deh di OTT sama di bioskop. Terakhir nih, banyak yang pengen juga sukses berkarir di dunia ekonomi kreatif, musik, film, dan subsektor ekonomi kreatif yang lain. Tisa punya tips nggak buat anak-anak muda untuk ngikutin jejak Tisa
untuk membangun pengalaman, skill, dan kesuksesan di apa yang mereka ingin mimpikan. Oke. Mungkin saran aku jangan pernah berhenti untuk belajar aja sih gitu, dan harus selalu menghargai orang, menghargai lawan bicara dalam setiap project apapun gitu. Jadi uh, kita juga apa ya, harus berani nanya apa yang sekiranya nggak tahu itu harus berani nanya gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman yang kita bisa ambil dari siapapun itu orang, yang entah itu lebih muda dari kita atau lebih tua dari kita gitu, supaya kita juga bisa dapetin banyak insight gitu. Jadi uh, aku juga selama di industri entertainment ini ya, sampai kapanpun juga aku punya prinsip untuk gak berhenti belajar gitu. Jadi misalnya aku udah dari acting, ya gak menutup kemungkinan aku ke bidang lain, supaya gak bosan hidupnya dan berkembang terus gitu. Jadi kuncinya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah ragu untuk meningkatkan ilmu, untuk mendapatkan motivasi dan kreasi baru ya ke depannya. Oke, ada pertanyaan buat aku nggak dari Tisa? Ada dong, Sebelum ada kita dong. main games, karena kita mau main games nih. Ya, aku mau tanya sama Pak Sandi. Tadi kan di awal kita udah bahas tentang belanja 12-12 Harbolnas. Nah, aku mau nanya, apa sih dukungan dari Kemenparekraf terkait 12-12 Harbolnas? Boleh Ya, dijelasin? kita ada, thank you banget Tisa. Jadi kita ada program namanya PSBBI, Program Stimulus Bangga Buatan Indonesia. Ini untuk mendorong peningkatan transaksi penjualan produk kreatif, terutama untuk subsektor fashion. Nih kayak gini kan fashion nih. Ya, Apa sekarang masker bagian dari fashion. ya. Selain daripada kesehatan, kria, seperti dompet nih kan kria. Terus kuliner, tadi kuliner kita kopi, dan juga produk-produk kecantikan di marketplace. Di program ini udah ada 14 marketplace, kerjasamanya sama Bineka, Bukalapak, Blipli, dan macam-macam. Nah, tapi juga ada yang marketplace-nya offline. Itu di Jackloss, tadi saya baru dari Jackloss, Lakon, terus juga beberapa lapak-lapak kopi Nusantara. Seperti juga kita ada di Evermost, Gurita, Malangler, B Market, The F-Thing, dan macam-macam. Yap. Itu lagi azan ya? Iya, azan Isya. Di Aku tempatku atau di tempatmu kencang banget nggak? lumayan, soalnya aku di daerah luar gitu, Pak Sandi. Jadi aku nggak di dalam rumah. Jadi Oh, ini kedengeran lagi dari di luar masjid nih. Ini sebelah. lagi di Enggak, mana? maksudnya di outdoor gitu. Oh, di outdoor. Outdoor, iya. Oh, bisa Terus, pas juga ya. Aku juga pas lagi azan nih. iya, Tapi azan udah Isya. hilang azan Isya nih. Yap, Oke, benar dan banget. program ini konsumen bisa dapetin diskon Rp100.000 untuk minimal Hmm. pembelian Rp200.000. Dan ini setengahnya berarti 50% Mhm. nih, a great package. Dan bisa membeli berkali-kali produk yang disukai. Jadi program Stimulus Bangga Buatan Indonesia ini kan hari ini finalnya nih Yap. 12-12, jadi masih ada sekitar 5 atau 4,5 jam lagi. Guys, kalian bisa gunakan program Stimulus ini. Info lengkapnya di stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id. Yap. Dan aku lihat ya bahwa ekonomi kita ini kan digerakkan oleh konsumsi. Ya. Jadi mustahil ekonomi kita bergerak, mustahil kita bisa ciptakan lapangan kerja kalau kita nggak ada konsumsi. Makanya Ya. pemerintah mendorong program stimulus BBI. Kuncinya satu, bahwa kita ingin meningkatkan konsumsi kita untuk mendorong perekonomian dan akhirnya membuka lapangan kerja. Begitu lapangan kerja dibuka, penghasilan masyarakat meningkat, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat juga semakin terpenuhi. Dan itu siklusnya tuh, Tisa. Jadi Mhm. konsumsi, gerakan ekonomi, ekonomi buka lapangan kerja tingkatkan penghasilan masyarakat, dari penghasilan masyarakat kesejahteraan meningkat, mereka akan konsumsi. Jadi ini Yap. siklusnya seperti itu, dan pemerintah akan menstimulus supaya ekonomi ini bergerak, karena udah 18 bulan
di tengah pandemi kita betul-betul Harus berkembang menghadapi terus ya. ya kesulitan gitu, dan kita nggak bisa terus-menerus seperti ini. Saya udah frustrasi banget bahwa ekonomi kita nggak bergerak karena satu dan lain hal. Tapi dengan konsumsi ini, dengan stimulus ini, mudah-mudahan para masyarakat, terutama anak muda, bisa membantu menggerakkan ekonomi kita. Amin. Gitu, Semangat, Tisa. Pak. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Yap, aku juga mau tanya nih, kan sebentar lagi kan tahun baru. Banyak harapan dan doa dari semua kalangan, termasuk aku nih mewakili teman-teman dari entertainment. Pingin banget tahun depan tuh perfilman Indonesia balik lagi, bangkit lagi, dan makin semangat lagi orang-orang untuk berkarya di sana. Kira-kira apa nih rencana dari Pak Sandi dan harapan dari Kemenparekraf untuk membangkitkan kembali pariwisata dan industri perfilman Indonesia? Um, Tahun ini kita ada program pemulihan ekonomi nasional subsektor film, di mana Alhamdulillah. kita memberikan bantuan untuk promosi, kita bantu produksi, dan skemanya tuh praproduksi. Dan alhamdulillah ini terserap dengan baik, dan kita akan ajukan lagi untuk tahun depan untuk membantu subsektor film. Yap. Sehingga subsektor film ini kan satu kali syuting itu bisa melibatkan sampai 200 orang gitu loh. Jadi ini Kru, pemain segala macam ya Pak ya? benar banget. Jadi ini merupakan peluang untuk penciptaan lapangan kerja. Ya, setuju. Dan Presiden kan udah bilang kemarin bahwa isu utama yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang adalah gimana menciptakan lapangan kerja baru dan berkualitas. Nah, subsektor yang paling bisa menciptakan lapangan kerja selain pariwisata adalah ekonomi kreatif, karena ada 34 juta lapangan pekerjaan, dan ini lapangan kerja yang berkualitas. Jadi setiap $1 yang diinvestasikan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk subsektor film, ini bisa menciptakan 6 kali lipat lebih banyak lapangan kerjanya. Jadi mudah-mudahan tahun depan bisa kita teruskan, kita bisa tingkatkan, kita perluas, dan insya Allah ini merupakan angin segar bagi para pelaku subsektor film. Itu, Tisa. Ya, semangat Bang Sandi, semangat. Semangat. Nah, ini kita di setiap ngantri ini ada games, namanya jawab cepat dan harus jujur. Oke, siap. Kalau ini kan japat Juli nih, jawab cepat jujur kali. Ini kalau jawab cepat harus jujur. Pertama, untuk Tisa, ketika bangun pagi, hal apa yang langsung, ini bukan untuk saya nih, untuk Tisa. Sebutkan peran film series favorit sepanjang karir Tisa dan kasih alasannya. Film yang dimainkan aku kali ya? Atau gimana Pak? Oke. Betul. Series yang paling favorit Cinta Fitri pastinya. Cinta Fitri. Yang ini karena sekarang ya? Yang sekarang lagi tayang. Karena aku lawak banget, terus itu perannya nggak drama ya, nangis terus-terusan, tapi situ aku belajar acting komedi segala macam, dan harus ada dramanya juga. Itu favorit buat aku. Keren, Cinta Fitri, go and watch. Pernah nggak menyesal menolak tawaran syuting atau film atau series? Ada, sebenarnya baru kemarin sih Pak. Jadi ada tawaran, alhamdulillah, dari Ibu Nia Dinata, kalau pas Andi tahu, dulu bikin film arisan segala macam. Dulu temen aku sekolah itu. Iya, dia lagi bikin film atau series, aku lupa. Cuman kalau nggak salah waktunya itu nggak masuk. Jadi nggak jodoh gitu. Tania, next tolong tawarin juga Tisa, karena dia pengen banget main buat Tania. Baik, berikutnya sebutin satu judul lagu yang pengen banget dinyanyikan dan pengen ngajak duet sama siapa? Pengen judul lagu, pengen duet sama Slang. Pengen banget duet sama band Slang gitu. Lagunya apapun itu lah Pak. Lagunya Terlalu Manis, Ku Tak Bisa. Kebetulan aku juga ngefans kan. Jadi mudah-mudahan ntar bikin single bareng bisa sama Slang gitu. Oke, aku barusan duet sama mantan Menteri Pariwisata dan Kepala Bekraf sebelumnya, nyanyi lagu Slang, Ku Tak Bisa. Wow, Ku Tak Tapi Bisa. kita ganti jadi Ku Bisa. Gitar. Bukan.
diganti menjadi ku tak bisa tinggalkan produk lokal. Wah, Pak Sandi bisa main gitar juga. Ya nggak bisa-bisa banget lah, tapi Keren banget, keren, keren, keren. oke, terakhir, apa yang ingin dikatakan kepada diri Tisa sendiri 10 tahun yang akan datang? 10 tahun akan datang. Terima kasih sudah berjuang sekeras ini. Kita. Keren. Oke, sekarang Oke, giliran Tisa tanya aku. oke, oke. Japat Julia, jawab cepat, jujur kali. Untuk Pak Sandi, ketika bangun pagi, hal apa yang langsung Mas Menteri pikirkan? Wah, apa tuh? Kalau udah umur segini sih pipis ya. Oh, nggak buka-buka HP dulu atau Boro, buru-buru ke kamar mandi pipis. Oke, pipis ya. Lanjut ya, pertanyaan kedua. Kalau Pak Sandi ditantang pergi ke suatu pulau terpencil, gak ada sinyal, gak ada gadget, sebutkan 3 barang yang akan dibawa Pak Sandi. Kecuali gadget. 3 barang. Makanan kali ya. Setuju. Kalau nggak makan kita nggak bisa hidup sih. Ya makanan, minum, sama Nggak boleh HP, Pak. buku ya kali ya. Aku pengen bawa buku, Setuju. baca. Setuju, Karena aku senang setuju. banget. Aku senang banget buku. Ini barusan dari pameran buku beli. Jadi ya di situ ada Jack Cloth. Sebelahnya Jack Cloth aku beli tadi sepatu sama baju. Terus aku ke Indonesia International Book Fair. Wah, serunya. Di situ ada launching buku. Aku datang ke book signingnya. Keren banget bukunya, mesti baca. Namanya judulnya Komsi Komsa. Tapi yang ini yang epic banget nih. Ini Komsi Komsa, temenku yang nulis itu. Terus tadi ada buku Legacy Pak Harto. Terus ya ada beberapa buku lah aku beli. Nanti aku mau bawa ke Nanti pulau semoga terpencil. nanti semoga Pak Sandi bisa baca buku aku. Kebetulan Oh, aku lagi juga nulis nih? nulis. Kebetulan aku lagi nulis, nanti aku kirimin Oke, ke rumah pengen Sandi. banget baca. Yay. Pengen Oke, banget. next pertanyaannya. Menurut Pak Sandi, kebahagiaan adalah definisi kebahagiaannya. A happy life is a happy wife. Best quotes of the Dunia day. bahagia, akhirat surga. Amin, amin, amin. Oke, terakhir, nasihat terbaik apa yang pernah orang lain berikan untuk Mas Menteri yang mungkin gak dilupain sampai sekarang? Itu yang tadi itu, jangan pernah berhenti belajar ya. Bener juga yang Tisa bilang itu, aku pernah dikasih tahu sama profesorku bahwa waktu kita kuliah terus lulus, dia bilang bahwa ini adalah bukan akhir, tapi justru awal dari pembelajaran. Karena ilmu yang akan didapat lebih banyak di kehidupan sehari-hari. Ilmu Setuju, yang didapatkan di sekolah itu hanya untuk landasan, tapi ilmu setuju. yang paling relevan itu adalah yang didapatkan Di lapangan. di lapangan. Oke, sebutkan destinasi wisata yang paling ingin dikunjungi, 1, dan nomor 2, produk kuliner apa yang paling disukai? Oke. Yang pertama, aku pengen banget ke Labuan Bajo, Kak. Itu udah destinasi dari 2018. Mau ke sana banget, tapi gak kesampaian sama sekali. Belum, akhirnya jadinya ke Bali lagi. Dan aku ngeliat Labuan Bajo tuh kayaknya keren sih pemandangannya sih. Gitu. Jadi pengen banget ke sana. Aku baru pulang dari Labuan Bajo dan keren banget. Nanti kalau kita punya program ke sana, mudah-mudahan bisa collab. Kuliner, apa yang paling suka? Kuliner pempek. Walaupun aku bukan dari Palembang, tapi suka banget empek-empek. Karena apalagi kita kalau ke Palembang ya, pempek Palembang tuh paling khas dari bumbunya, dari apa ya namanya, tekstur pempeknya, kekenyalan pempeknya itu paling juara gitu. Keren banget. Pempek pakai cuko. Ya. Sama kayak istriku juga favoritnya pempek. Thank you banget Tisa. Sampai ketemu. Salam buat keluarga dan sukses untuk Cinta Fitri dan thank you, Pak.
film-film yang bakal dirilis di Mhm. akhir tahun ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semangat. Terima kasih Bye-bye. Kak Andi, sukses. Terima kasih yang udah nonton. Bye.